Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban dimanapun berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, dan kita mendapatkan izin untuk bisa minum di telaganya bersama orang-orang dari pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Kaidah-Kaidah Tauhid masih dalam pembahasan Tauhid Asma' dan Sifat. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan pada kaidah yang ke-17 ini, Ahlus Sunnati wasatun fi babil asma'i was sifat baina al-mumathilati wal mu'attilah. Ahlus Sunnah berada pada pertengahan di dalam bab asma dan sifat. Ahlus Sunnah berada pada pertengahan di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainal mumathila wal mu'attilah, pertengahan antara dua. Yang pertama adalah mumathila, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan al-mu'attilah, yaitu mereka yang menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, hadhihi qa'idah mutafarri'a min qa'idati al-wasatiyah fi qawlillahi ta'ala, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kaidah ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan cabang dari pembahasan kaidah al-wasatiyah yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang dimana kami jadikan kalian umat wasata, yang berada pada pertengahan wasatiyah. Ahlus Sunnah, ya, seluruh ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatan, dia berada pada pertengahan, la ifrat wala tafrid, ya, tidak berlebihan dan tidak pula termasuk yang lalai, ya, tidak muqassir, tidak termasuk orang-orang yang dalam akidah dan keyakinan mereka selalu berada pada pertengahan. Wasatan baina firaqil ummah, berada di pertengahan antara kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang ada di dalam umat ini. Kawasatiyatil ummati bainal umam, sebagaimana umat Islam ini berada di pertengahan di antara umat-umat yang pernah ada di muka bumi. Wal ummah, ya, fakama annal ummatal islamiyyata wasatun baina al-ummatil maghdub 'alaiha wa hiya al-yahud wal ummatul dhala hiya an-nasara. Umat Islam berada antara dua umat
yang satu mereka orang yang dimurkai Allah, itulah orang-orang al-Yahud, ya, dan umat yang dhalah, yang sesat, yaitu umat an-Nasara. Kenapa disebut orang-orang Yahud sebagai umat yang dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Mereka memiliki ilmu tetapi ilmu tidak menjadi pakaian, ya. Ilmu hanya tinggal ilmu, sungguh sangat jauh dari amaliyah. Karena itulah Allah murkai orang-orang Yahud. Adapun orang-orang An-Nasara, mereka semangat tinggi di dalam beramal tetapi tidak memiliki ilmu yang cukup. Maka umat Islam berada di antara keduanya. Tidak berada pada umat yang dimurkai oleh Allah, humul al-maghdub alaihim, dan juga tidak jalan umat yang sesat, ya, waladhdallin, yaitu orang-orang Nasrani yang keinginan beribadah tinggi, beragama sangat kuat tapi tidak dipandu oleh dalil, ya, berislam, beragama tidak dengan dalil-dalil yang jelas yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakadzalika firqal ummah inqasamat ila thalath tawaif. Secara umum, ya, umat Islam ini ada tiga kelompok. Yang pertama, kelompok yang afratat, yang berlebih-lebihan ekstrim, ya, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berada di pertengahan, itulah umat Islam, yang mereka ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang lalai, yang tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang satu terlalu berlebihan, yang satu tidak. Nah, Ahlus Sunnah dan seluruh akidah mereka berada pada, ya, al-wasatiyah, di antara sekte-sekte yang ada ini. Di dalam seluruh bab, fi kulli abwab al-aqadiyah, di seluruh pembahasan bab akidah, walil abdi ad-da'if risalah ismuha risalah bainal wasatiyah lis-sunnah fi abwab al-i'tiqad. Ini ada sebuah tulisan beliau ini, risalah bainal wasatiyah lis-sunnah fi abwab al-i'tiqad. Dijelaskan oleh beliau bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah itu berada pada pertengahan, ya, di dalam bab keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Nah, min hadhil qaidah, di antara kaidahnya itu adalah kelompok yang pertama yang mengatakan al-mumatsilah. Qalu fi babil asma' was sifat qaulan. Orang-orang mumatsilah ini mengatakan di dalam bab asma' dan sifat ini perkataan wa haqqun fi ba'dihi wa batilun fi ba'dihi. Bayangkan, sifat nama-nama sifat Allah itu hak di dalam sebagian dan batil pada sebagian. Ini ucapan yang tidak pantas dilakukan, diucapkan oleh seseorang. Qala al-mumatsilah, nahnu nusbit lillahi al-asma' was sifat. Kami menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat. Ya, mereka ikutkan perkataan itu ala wajhin yumathilu sifat al-makhluqat. Tapi sifat Allah tersebut adalah menyamai sifat-sifat makhluk. Nah, inilah yang tidak pantas diucapkan oleh mereka. Ala wajhin yumathil sifatul makhluqat, idzan innahum haqqun wa batil. Alaysa kadzalik, kata Syekh. Di dalam ucapan mereka ini ada ucapan yang mengandung kebenaran dan ada ucapan yang mengandung kesalahan. Yang benar yang mana? Kita menetapkan sifat-sifat dan nama-nama dan sifat Allah itu benar. Tetapi yang tidak benarnya ada pada kalimat bahwa kita tetapkan sifat-sifat Allah menyerupai sifat makhluk. Ini tidak benar. Al-Khaliq huwa Allah, al-Makhluq nahnu la. Ya, Al-Khaliq dialah Allah yang mencipta, dan seluruhnya yang ada di alam ini makhluk Allah Azza wa Jalla, ya, ciptaannya yang terbentang. Maka ini tentu tidak sama antara Khaliq dengan makhluk. Jangankan Khaliq dengan makhluk, ya, antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama.
walaupun dalam penamaannya sama. Ini sudah kita bahas pada kaidah sebelumnya. Bila mana sama dalam penamaan, tapi belum tentu sama dalam bentuk, sifat dan hakikatnya. Ya, maka ini yang harus kita pahami. Nah, lalu kemudian mereka bilang, idzan indahum haqqun wa batilun. Ma huwal haqq alladzi indahum? Itsbatus sifat. Yang benar bagi perkataan mereka menetapkan sifat. Wa amal batil alladzi indahum tasbihuha bi sifatil makhluqat, dan mereka menyerupai Allah dengan makhluk, menyerupai sifat Allah dengan makhluk. Ini tentu tidak diterima, ya, karena perkataan mereka ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala, satu apapun tidak ada. Wa huwas samiul basir. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah. Naam. Lalu kemudian siapa di antara tokoh yang mumatsilah ini? Seperti Rafidah, ya, orang Rafidah di dalam perkataan mereka pertama kali adalah mumatsilah, menyerupai Allah dengan makhluk. Lalu kemudian mereka terpengaruh dengan pemikiran Al-Mu'tazilah, ya. Al-Mu'tazilah, Rafidah, mereka di awal mereka menjadi termasuk kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian berinteraksi dengan Mu'tazilah sehingga akhirnya mereka Mu'attilah, menjadi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Jadi Rafidah misalnya, awal perkaranya mereka meyakini seperti yang diyakini oleh orang-orang Al-Mumatsilah, dan akhirnya mereka berpindah kepada Al-Mu'attilah. Naam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Syahid adalah di mana kelompok Mu'attilah, ya, mereka mengatakan dalam bab asma dan sifat perkataan fi haqqun walakin aqabuhu bi batil. Perkataan mereka campurkan dengan perkataan yang hak dan perkataan yang batil. Qalu nahnu nunazzihillah an mumatsilatil makhluq. Mereka mengatakan kita membersihkan, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Ini orang Mu'attilah ini menolak sifat. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Maka qalu nahnu nunazzihillah an mumatsilatil makhluqat. Ya. Ini cukup. Kalimatnya benar. Tapi kalimat berikutnya mereka katakan tanzihan nanfi ma'ul asma' was sifat. Dengan membersihkan, mensucikan, dengan menafikan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Fal haqqul ladzi ma'hum hum al-tanzih. Yang kebenaran yang ada sama mereka adalah mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat makhluk. Nah, inilah kelompok Al-Mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, Al-Mu'attilah yang menafikan, yang menolak sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada pada Ahlus Sunnah, berada pada pertengahan antara dua kelompok tadi. Wa hadza madhhab Ahlus Kitab was Sunnah, idzan madhhab Ahlus Sunnah al-haq alladhi ma'a kalamillahi ta'ala aw ma'a qila at-taraf ta'ifataini. Li'anna Ahlus Sunnah wasatun fi babis sifat kawasatiyatil ummati bainal umam. Ya, kalau kita ingin mengetahui posisi umat Islam, ya, di dalam bab asma dan sifat, maka lihatlah posisinya antara dua umat, Yahud dan Nasrani. Sebagaimana Allah gambarkan, kita berada pada pertengahan di antara dua kelompok-kelompok yang saling bertentangan tadi. Maka oleh itu ikhwafillah di dalam kaidah kita pagi ini sangat jelas, ya, insyaallah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka di dalam bab asma dan sifat itu berada pada pertengahan antara Mumatsilah atau Mu'attilah. Berada pada pertengahan, ya, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dan juga tidak menolak, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Jelas sampai di sini, Pak deh? Ahlus Sunnah berada pada pertengahan, ya, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya seperti mana Allah sampaikan dan Nabi SAW juga sebutkan, tanpa kita harus menyerupainya dengan makhluk, menyerupainya dengan ciptaannya. Sungguh tidak mungkin, ya, Allah dengan makhluknya sama.
Dan pembahasan yang seperti ini ikhtal kiram adalah pembahasan yang di awal-awal Islam tidaklah menjadi sesuatu yang penting ya. Dan tidak ada satupun sahabat yang khilaf di dalam bab itu. Tapi ya di dalam pembahasan bab asma dan sifat ini memang akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, kemudian terjadi pula ekstrim yang terlalu, pemahaman yang sangat ekstrim, sehingga menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menyerupai Allah dengan makhluknya. Maka yang berada pada al-wasatiyah di pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam segala ya urusan dalam agama, akidah, ibadah, ya apapun, maka kita yang berada pada al-wasatiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang benar serta amal yang merupakan bagian daripada iman kita, ilmu kita, yang semoga Allah SWT jadikan setiap apa yang kita lakukan diterima di sisinya. Wabillahi taufik. Demikian kaidah singkat kita pada pagi ini. Dan bisa kita fahami sekali lagi, Ahlus Sunnah berada pada pertengahan antara dua kelompok, Mumatsilah dan Mu'attilah, di dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Ya, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara